Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan masalah ayat jurnal penyesuaian yang disingkat menjadi AJP. Tapi sebelum AJP, Ibu akan menjelaskan masalah neraca saldonya dulu. Pertama, yaitu halaman 73, yaitu neraca saldo penjahit selera tanggal 31 Desember. Ini nomor perkiraan debit kredit. Ini dari mereka sampai beban lain-lain. Jumlah yang ada di debit yaitu 11.045.000. Kreditnya juga sama, 11.045.000. Jadi sekarang ke AJP, yaitu ayat jurnal penyesuaian yang disingkat menjadi AJP. AJP adalah jurnal untuk menyesuaikan saldo perkiraan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Contoh di sini. Nomor 1, beban yang masih harus dibayar. Berarti ini beban yang masih harus dibayar berarti tanggungan perusahaan. Yaitu pada tanggal 31 Desember 93 terdapat beban gaji yang belum dibayar sebesar 300.000. Jadi jawaban AJP-nya tanggal keterangan rep debit kredit. Yaitu tanggalnya 31 kalau AJP. 93, beban gaji di debit sebesar 300.000, hutang gaji di kredit sebesar 300.000. Itu beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Sekarang yang kedua, beban yang dibayar di muka ya adalah pengeluaran yang sudah terjadi dalam suatu periode tetapi merupakan beban periode yang akan datang. Misalkan pada tanggal 1 Oktober 93 dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. 1.200.000 untuk 1 tahun berarti kalau 1 tahun 12 bulan. 1.200.000 dibagi 12 berarti per bulannya 100.000. 100.000 yang sudah dilaksanakannya berapa bulan? Disekat dulu sampai Desember 1993. Itu mulainya 93 mulainya Oktober, November, Desember 3 bulan. 3 kali 1.200.000 dibagi 12 berarti 300.000. Itu bebannya. Sedangkan tahun 94-nya berarti mulainya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kan 9 bulan. 9 kali 1.200.000 dibagi 12 berarti 900.000. Itu. Jadi jawabannya ya karena yang munculnya adalah beban sewa sebesar 300.000 dengan sewa dibayar di muka 300.000. Sedangkan yang ininya berarti sewa dibayar di muka 900.000 dengan beban sewa 900.000. Ini kalau di neraca saldonya yang munculnya sewa dibayar di muka berarti jawaban AJP-nya beban sewa dengan sewa dibayar di muka. Ini beban tahun 93 berarti sudah dipakai. Kalau yang 900 itu tahun 94 yang belum dilaksanakan, yaitu sewa dibayar di muka 900.000 dengan beban sewa 900.000. Tuh. Jadi kalau yang munculnya di neraca saldonya beban sewa berarti jawaban AJP-nya sewa dibayar di muka dengan beban sewa. Nomor 3. Penghasilan yang masih harus diterima adalah penghasilan yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 93 pada perusahaan bengkel terdapat kendaraan yang sudah diperbaiki. Harganya 100.000 belum diserahkan kepada pemiliknya. Jadi jawaban AJP-nya yaitu pada tanggal 31 Desember 93 penghasilan yang masih harus diterima sebesar 100.000 di debit dengan penghasilan jasa di kredit sebesar 100.000. Yang keempat, penghasilan yang diterima di muka adalah penghasilan yang sudah diterima dalam suatu periode tetapi merupakan penghasilan periode yang akan datang. Misalkan pada tanggal 1 April 93 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 600.000.
Jumlah penghasilan sewa 600.000 untuk masa 1 tahun. Berarti di sini mulainya bulan 600.000 dibagi 12. Penghasilan yang masih harus 600.000 dibagi 12 berarti 50.000 per bulannya. Ini yang sudah dilaksanakan 93, mulainya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, disekat sampai Desember 93. Berarti 9 bulan. 9 kali 600 dibagi 12 berarti 450.000. Berarti yang 3 bulannya tahun 94, yaitu mulai Januari, Februari, Maret. 3 kali 600 dibagi 12 berarti 150.000. Jadi jawabannya, kalau yang 9 bulan itu sewa diterima di muka sebesar 450.000 di debit dan penghasilan sewa di bagian kredit sebesar 450.000. Kalau yang 94 itu 3 bulan yang 3 bulan berarti 3 kali 600 dibagi 12 berarti 150. Penghasilan sewa di debit 150, sewa dibayar di muka 150. Ya. Sekarang halaman 96. Ini yang asuransi pada tanggal 1 dibayar di muka 60.000. 60.000 mana deh? Ya. 60.000 itu ini halaman 76 nomor 1, asuransi dibayar di muka sebesar 60.000 adalah untuk masa 1 tahun sebesar 60.000 terhitung sejak bulan Desember 93. Di sini 60.000 untuk masa 1 tahun. Berarti 60.000 dibagi 12. Berarti 5.000 per bulannya. Ini yang sudah dilaksanakan adalah 1 bulan, bulan Desember 93. Berarti yang bulan berikutnya mulai Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulannya. Yang 11 bulannya berarti untuk berikutnya, yaitu 1 bulan berarti beban asuransi di debit sebesar 5.000 dan asuransi dibayar di muka 5.000. Yang 11 bulannya untuk tahun 94 berarti asuransi dibayar di muka di debit sebesar 55.000 dengan beban asuransi di kredit sebesar 55.000. Nilai persediaan perlengkapan Desember dilaksanakan seharga 100.000. Ini soal AJP-nya 100.000. Lihat di neraca saldonya yang muncul di halaman 73. Yang munculnya adalah persediaan perlengkapan sebesar 400.000. 400.000 dikurangi 100.000 berarti 300.000 yang sudah dipakai. Berarti di sini jawaban AJP-nya beban perlengkapan di debit sebesar 300.000 gandengannya dengan persediaan perlengkapan di kredit sebesar 300.000. Yang soal yang 100.000-nya berarti nanti di neraca lajur itu akan ketemu, yaitu 100.000-nya di NSD. Itu jawaban yang benar sesuai dengan soal AJP. Nomor 3, beban penyusutan peralatan jahit tahun 93 sebesar 200.000. Berarti di sini adanya penyusutan. Kalau penyusutan berarti adanya barang tersebut disusutkan, adanya pengurangan. Jadi jawaban AJP-nya beban penyusutan di debit sebesar 200.000 gandengannya dengan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000.
Nomor 4, gaji seorang karyawan penjahit selera sebesar 100.000. Berarti bekerjanya sudah tetapi belum dibayar. Ini berarti merupakan beban perusahaan. Jadi jawaban AJP-nya tanggal 31 Desember 93, beban gaji di debit sebesar 100.000, hutang gajinya di kredit sebesar 100.000. Nomor 5, beban sewa dibayar tanggal 2 Desember 93 sebesar 6 bulan. Keterangan di sini menginformasikan bahwa beban sewa 600.000 yang tampil dalam neraca saldo adalah untuk sewa selama 6 bulan kita akan membuat laporannya. Yang muncul di neraca saldonya 600.000 untuk masa 6 bulan. Berarti 6 dibagi 12 berarti per bulannya 100.000. Di sini yang sudah dilaksanakan adalah 1 bulan Desember 93. Berarti yang 5 bulannya untuk tahun 94. 5 kali 600.000 dibagi 12 berarti 500.000. Yang belum dilaksanakan pada tahun 94. Yang sudah dilaksanakan 93-nya 1 bulan, yaitu 1 kali 600.000 dibagi 6 berarti 100.000. Itu merupakan beban sewa dengan sewa dibayar di muka 100.000. Kalau yang 5 bulannya belum terpakai, yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 500.000 dengan beban sewanya di kredit sebesar 500.000. Ini jawabannya untuk A, JP yang tadi diterangkan oleh Ibu. Yang 5 soal itu dari mulai asuransi. Lihat halaman, soalnya lihat halaman 76 yang 1, 2, 3, 4, 5 soal. Ini dibuat penjahit selera jurnal, bukan jurnal umum melainkan jurnal AJP, yaitu AJP ayat jurnal penyesuaian. Ini jawabannya dibuat seperti ini kolomnya, yaitu tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, tanggal kejadian, keterangannya apa yang di soal tersebut, referensi, kode perkiraannya, beban asuransi nomor berapa, Jadi dilihat ini disusun ya. Nomor 1 itu kan beban asuransi di debit sebesar 5.000, gandengannya dengan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 5.000. Yang kedua, ini beban perlengkapan 300.000 dengan persediaan perlengkapan di bagian kredit 300.000. Beban penyusutan peralatan di debit 200.000 dengan gandengannya dengan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000. Beban gaji di debit sebesar 100.000, gandengannya dengan hutang gaji di bagian kredit sebesar 100.000. Sewa dibayar di muka 500.000 dan beban sewa di bagian kredit 500.000. Jadi jumlahkan antara debit dengan kredit harus sama, yaitu jumlahnya dari 5.000 sampai 500.000 itu 1.105.000 di debit dan di kreditnya juga sama 1.105.000. Ini sudah AJP-nya. Setelah dibuat AJP lalu dibuat neraca lajur. Neraca lajur yang 10 kolom atau yang dinamakan worksheet. Neraca lajur tidak bisa dibuat kalau tidak ada neraca saldo dengan jawaban AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ini kolomnya. Nih lihat di halaman 82. Nih, halaman 82 itu penjahit selera nama neraca lajur tanggal 31 Desember. Ini kolom neraca lajur 10 kolom. Ini nomor perkiraan neraca saldo AJP ayat jurnal penyesuaian. Ini NSD neraca saldo disesuaikan. Ini kolom ikhtisar laba rugi. Ini neraca. Ibu akan masukkan. Ini dari mana Bu perkiraannya ngambilnya? Dari halaman 73. Masukkan semuanya dari mulai kas 3.550 sampai beban lain-lain 100.000. Jumlahkan yaitu 11.045.000 antara debit dengan kredit sama. Sekarang untuk mengisi AJP gimana Bu? Yaitu lihat halaman 80. Halaman 80 kan di situ ada penjahit selera jurnal umum, bukan jurnal umum tapi AJP. Itu beban
asuransi. Dilihat di perkiraannya ada beban asuransi, tidak ada di sini. Beban asuransi nomor 516 posisinya di mana? Di halaman 80 itu posisinya bagian debit sebesar 5.000. Tulis di kolom A CP 5.000. Angka 5-nya saja dibuat ribuan. Gandengannya dengan apa? Dengan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di mukanya di kredit sebesar 5.000. Terus beban perlengkapan. Lihat di neraca saldonya, ada tidak beban perlengkapan? Ada. Tulis di debit sebesar 300.000. Gandengannya dengan apa? Dengan persediaan perlengkapan. Ada. Lihat halaman nomor 114. Di bagian kredit sebesar 300.000. Selesai. Terus ke beban penyusutan peralatan di debit. Tulis di AJP-nya di bagian debit sebesar 200.000. Yaitu beban penyusutan peralatan. Di debit sebesar 200.000. Gandengannya dengan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000. Sekarang ke beban gaji. Beban gaji ada tidak? Ada beban gaji, yaitu nomor 511 di bagian debit sebesar 100.000. Gandengannya dengan hutang gaji di bagian kredit. Masukkan di kolom A CP. Selesai. Sekarang sewa dibayar di muka. Ada tidak di neraca saldo sewa dibayar di muka? Kalau tidak ada, tulis di bawahnya. Ini setelah sewa dibayar di muka di kolom AJP sebesar 500.000 dengan beban sewa di bagian kredit. Ada di atas, tidak usah nulis lagi 500.000. Jumlahkan, setelah selesai dimasukkan, jumlahkan antara debit dengan kredit dengan jawaban di AJP yang halaman 80 itu jumlahnya 1.105.000. Antara debit dengan kredit sama. Sekarang ke kolom NSD. Neraca saldo disesuaikan. Ini ngisinya dari mana, Bu? Yaitu gabungan antara neraca saldo dengan ACP. Rumusnya debit tambah debit sama dengan debit, debit kurangi kredit sama dengan debit, kredit tambah kredit sama dengan kredit, kredit kurangi debit sama dengan kredit itu. Sekarang kas dulu. Kas di neraca saldo bagian debit sebesar 3.550. AJP-nya tidak ada angkanya, jadi NSD disesuaikannya 3.550. Kedua, piutang dagang atau piutang usaha. Di neraca saldo ada angkanya bagian debit 600.000. Di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya 600.000. Sekarang, asuransi dibayar di muka 60.000 di neraca saldo bagian debit. Di AJP-nya ada di bagian kredit 5.000. Jadi debit dengan kredit kurangi. Jadi di NSD-nya neraca saldo disesuaikannya 55.000. Sekarang persediaan perlengkapan di neraca saldo 400.000. Di AJP-nya 300.000. Debit kurangi kredit 400.000 kurangi 300 jadi 100.000. Di NSD-nya 100.000. Ini sama dengan di soal AJP-nya. Ini yang harus disesuaikan. Coba dilihat di neraca saldo di AJP-nya, soalnya 100.000 sisanya. Berarti ini jawaban di NSD-nya 100.000. Peralatan jahit di neraca saldo ada di bagian debit 4.500.000. Di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya tetap di bagian debit sebesar 4.500.000. Hutang akumulasi penyusutan peralatan. Di neraca saldo tidak ada, adanya di AJP 200.000. Di NSD-nya 200.000 bagian kredit. Sekarang hutang usaha atau hutang dagang. Di neraca saldo ada di bagian kredit 2 juta. Di AJP-nya tidak ada, di NSD-nya tetap 2 juta di bagian kredit. Modal. Di neraca saldo ada di bagian kredit 6.500.000. Di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya tetap 6.500.000 di bagian kredit. Pripe. Di neraca saldo ada bagian debit 300.000. Di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya 300.000 bagian debit. Penghasilan jasa di neraca saldo di bagian kredit 2.500.000. AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya 2.500.000. Beban gaji. Di
Di neraca saldo 800.000, di AJP-nya ada di bagian debit 100.000. Debit tambah debit tambahkan 800 tambah 100.000, jadi di NSD-nya 900.000. Beban sewa di neraca saldo 600.000, di AJP-nya bagian kredit 500. Jadi debit kurangi kredit 600 kurangi 500, jadi NSD-nya 100.000 di bagian debit. Beban perlengkapan di neraca saldo tidak ada, di AJP-nya ada bagian debit sebesar 300.000, NSD-nya 300.000. Beban listrik di neraca saldo ada 40.000, di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya di bagian debit sebesar 40.000. Beban iklan di neraca saldo ada 50.000, di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya tetap 50.000. Beban asuransi di neraca saldo tidak ada, adanya di AJP bagian debit 5.000, berarti NSD-nya 5.000 di bagian debit. Beban pemeliharaan peralatan di bagian neraca saldo 45.000, di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya 45.000. Beban penyusutan peralatan di neraca saldo tidak ada, adanya di AJP bagian debit 200.000, di NSD-nya bagian debit 200.000. Beban lain-lain di neraca saldo ada di bagian debit 100.000, di AJP-nya tidak ada, berarti NSD-nya tetap 100.000. Beban hutang gaji di neraca saldo tidak ada, adanya di AJP di bagian kredit sebesar 100.000, di NSD-nya bagian kredit 100.000. Sewa dibayar di muka di neraca saldo tidak ada, adanya di AJP bagian debit 500.000, di NSD-nya bagian debit 500.000. Jumlahkan kolom neraca saldo disesuaikan, debitnya berapa? 11.345.000. Kreditnya juga sama, 11.345.000. Sekarang kolom ikhtisar laba rugi. Kamu ingat dulu sudah diterangkan masalah laporan keuangan, yaitu ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Sekarang laporan ikhtisar laba rugi yaitu laporan laba rugi, ingatnya, yaitu pendapatan dengan beban yang untuk mengisi kolom ikhtisar laba rugi. Untuk mengisi ikhtisar laba rugi ngambilnya yaitu rumusnya pendapatan dengan beban. Jadi pendapatannya berapa? Di kredit sebesar 2.500.000. Terus beban gaji 900, beban perlengkapan 100.000, beban listrik, pokoknya beban semua masukkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu masukkan di kolom debit semua. Jadi kolom ikhtisar laba rugi di bagian kredit pendapatan jumlahnya 2.500.000. Kolom bebannya sebesar 1.740.000. Berarti pendapatan lebih besar, pengeluaran sedikit. 2.500.000 dikurangi 1.740.000, jadi labanya 760.000. Ini laba. Jadi kalau dijumlahkan yang di debit 1.740 ditambah 760 sama dengan pendapatan 2.500.000, kreditnya 2.500.000. Selesai. Sekarang kolom neraca. Kolom neraca yaitu kamu ingat laporan neraca. Yang termasuk ke laporan neraca yaitu harta lancar, harta tetap, hutang dan modal yang masuk ke kolom neraca, yaitu kas, piutang, terus asuransi dibayar di muka, persediaan perlengkapan, peralatan, hutang, ya, modal, hutang servis, hutang gaji, hutang sewa dibayar di muka, itu masuk ke neraca. Ngambilnya dari mana Bu neracanya? Dari kolom neraca. Kolom neraca saldo disesuaikan. Ngambilnya untuk kolom neraca. Ya. Kas sebesar 3.550.000, piutang dagang atau piutang usaha 600.000. Terus persediaan perlengkapan, asuransi dibayar di muka 55.000, persediaan perlengkapan 100.000, ya, peralatan jahit 4.500.000, terus hutang dagang 200.000, hutang servis berapa ini?
Ya, semuanya di sini berapa? Ya, sewa dibayar di muka dengan hutang gaji itu masuk ke neraca. Jumlahkan, kalau sudah selesai, yang di debitnya 9.605.000, yang di kreditnya 8.845.000. Berarti kurangi 9.605.000 kurangi 8.845.000. Jadi jumlahnya 760.000 itu labanya. Kalau tidak sama 760.000 di kolom ikhtisar laba rugi dengan di neraca bagian kredit. Misalnya 500 itu berarti ada kesalahan, harus sama. Di kolom ikhtisar laba rugi 760, di kolom neraca bagian kredit 760. Jadi jumlahkan, ini harus sama. Kolom neraca itu 9.605.000. Yang di kreditnya juga sama, 9.605.000. Selesai, ini yang dinamakan neraca lajur yang 10 kolom. Sekarang buat laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu laporan neraca ini diambil dari kolom mana, Bu? Untuk mengisi laporan neraca itu, penjahit selera. Diambil dari neraca lajur bagian kolom neraca. Ini rumusnya. Harta lancar dulu yaitu kas, piutang, persediaan perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Jumlahkan berapa jumlahnya? Yaitu jumlahnya yang harta lancar itu 4.805.000. Sekarang harta tetapnya yaitu peralatan jahit 4.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan 200. Jadi harta tetapnya 4.300.000. Tadi harta lancarnya 4.805.000 ditambah dengan 4.300.000. Jadi hasilnya kelompok harta 9.105.000. Sekarang judulnya hutang dan modal. Hutangnya yaitu hutang usaha atau hutang dagang 2 juta, hutang servisnya 45.000, hutang gajinya 100.000. Jumlahkan kelompok hutang yaitu 2.145.000. Untuk mengetahui modal, ya modalnya misalnya tidak diketahui, tinggal itu aja 9.105.000 dikurangi 2.145.000. Jadi akan modalnya 6.960.000. Kalau ingin menyamakan kelompok harta 9.105.000, kelompok utang juga bisa, yaitu 2.145.000 ditambah 6.960. Jadi 9.105.000 sama dengan kelompok harta. Itu selesai laporan neraca. Sekarang laporan laba rugi atau rugi laba, yaitu rumusnya untuk laporan laba rugi adalah pendapatan atau penghasilan dengan beban-beban. Ini untuk mengisi laporan laba rugi ini dari mana? Dari neraca lajur bagian, lihat halaman 82, yaitu neraca lajur bagian laba ruginya, yaitu pendapatan dengan beban-beban. Pendapatan atau penghasilan jasanya 2.500.000. Beban-bebannya apa saja? Masukkan ke sini semua, yaitu ada beban gaji, beban listrik, beban penyusutan peralatan, beban sewa, beban iklan, beban pemeliharaan, beban listrik dan telepon, beban asuransi, beban lain-lain. Jumlahnya bebannya itu 1.740.000. Ya. 2.500.000 dikurangi 1.400.000, jadi laba bersihnya 760. Ini harus sama dengan di neraca lajur halaman 82, yaitu di kolom ikhtisar laba rugi labanya 760.000 sama. Sekarang laporan perubahan modal. Rumus laporan perubahan modal kan sudah dulu, yaitu modal awal, pendapatan bersih, pripe, penambahan modal, modal akhir. Laporan perubahan modal lihat dari kolom neraca. Di neraca lajurnya dilihat aja yang belumnya. Itu modal awal Kurnia tanggal 1 Desember 6.500.000. Pendapatan bersihnya dari mana, Bu? Ngambil dari laporan laba rugi, yaitu labanya 760. Pindahkan ke kolom laporan perubahan modal. Pripe lihat di neraca lajur. Pripenya berapa? 300.000. 760 dikurangi 300 jadi 460. Ini penambahan terhadap modal Kurnia. Jadi tambahkan 6.500.000 ditambah 4.600.000, jadi modal akhir 6.960.000. Ini
harus sama dengan laporan neraca bagian modal Kurnia di neracanya, yaitu 6.960.000 itu di laporan neraca. Sekian aja dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.